Saya mungkin Pak Juni dulu, habis itu mungkin bisa Pak Jatmiko deh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nurvina. Saya sejak 20 tahun yang lalu tuh mengembangkan kunir putih bersama Ya, Dokter Eko. ya, Nah, gini, kita kan aktif di kelompok namanya Sekolah Kedokteran Holistik. Itu sering mengkaji itu. Karena yang pertama gini, herbal itu seperti juga obat kimiawi, ada ukurannya. ya, Kan ada yang bersifat sedatif, yang membuang, ada juga yang bersifat tonatif ya, ya, menambah. Jadi kan kalau enggak nanti kan paton bisa juga over herbal ya. ya, Nah itu yang pertama, itu dikaji di mana itu? Di farmasi, di kedokteran, atau di praktisi-praktisi itu kadang ngawur. Eh, Kebanyakan habatus sauda, kebanyakan madu pun bisa. Dia Seperti minta itu juga ya. Bahkan kepada kebanyakan itu juga termasuk yang over lah. Ya. ya, Yang kedua adalah gini, ketika orang sudah minum obat kimiawi, karena Ibnu Sina itu kan ahli kimia ya, ya, maka ini bagaimana keseimbangan dengan yang alami, supaya tadilah surat ke 36 ayat 36 ya, wamin dari bumi lah. ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk yang karsinogenik kanker, kunir putih masih unggul atau ada yang lain? Jadi tiga ya. Jadi ukuran, terus kemudian yang kedua adalah yang Tiga pertanyaan ya. kimiawi sama. Oke, matur nuwun Bu Nurvina. Ya, baik. Ya, monggo langsung Prof. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Ya, memang masalah ukuran itu kalau kita betul-betul mau mempelajari itu panjang banget, ya panjang banget. Karena obat sintetik itu kalau bagaimana bisa menentukan 500 mg per tablet atau dosisnya 500 mg per kilogram berat badan, itu serangkaian ujinya luar biasa. Ya, itu harus uji farmakokinetik. Ya, nah uji farmakokinetik ini untuk senyawa murni saja itu juga membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi kalau ini jamu. Apalagi jamunya itu campuran. Wah, ini luar biasa lagi gitu ya. Jadi satu jalan yang panjang dan membutuhkan dana yang juga cukup besar ya. Makanya memang sampai sekarang belum ada Bu. nggak ada orang tidak mempelajari farmakokinetik dari jamu ya. Jadi saya pernah juga dapat satu dana penelitian itu sponsor bilang uji farmakokinetik. Saya bilang saya mau uji farmakodinamik, saya bilang gitu. Nggak mungkin saya uji farmakokinetik karena farmakokinetik memang saya menggunakan senyawa tunggal waktu itu tanaman tunggal temulawak ya. Berarti kan dari temulawak itu pun itu mengandung sekian ribu senyawa. Jadi kalau untuk di farmakokinetikan itu mau pakai marker yang mana? Itu serangkaian ilmu yang luar biasa ya. Ya, mungkin S3 itu aja bisa lah pakai S3 ya. 3-4 tahun lakukan penelitian itu khusus untuk itu. Harus ada S4 ya Prof ya. Nah, itulah kendala kita ya. Makanya pendekatannya apa? Ya pendekatannya kita coba dengan farmakodinamik gitu ya. Jadi kelogisan ke apa ya namanya ya. Jadi kalau misalnya kita coba kalau kita minum kunyit itu seberapa banyak kita bisa menerima gitu ya. Nggak mungkin sekilo kan ya, paling 1 jari 2 ibu jari ya. Kita coba pendekatannya yang seperti itu ya. Karena ya itu yang terjadi ya. Semua orang bilang kayaknya gampang, benar-benar tolong ini dosisnya berapa ya. Kalau saya bisa mencet tombol, saya pencet tombolnya, saya bilang gitu ya. Karena penelitian panjang. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan ya. Memang ada uji cobanya. Jadi sekarang penelitian saya cobakan ke skripsi mahasiswa itu saya coba pakai jamu, benar-benar jamu begitu ukurannya ya. Bukan bukan isolasi. Jadi kalau kita minum jamu begini, bagaimana ukurannya? Ya, dengan apa bandingannya dengan obat sintetik begitu ya? Dengan obat sintetik. Artinya kalau kita tetap kita berdampingan obat sintetik dan jamu, ya kita coba
sebetulnya ya dikonsultasikan bisa ya, dikonsultasikan bisa. Apakah ini sinergi atau ini antagonis atau potensiasi. Nah itu sebetulnya ada ilmunya juga ya, meskipun kalau di perguruan tinggi tidak terlalu mendetail. Di farmasi ada itu ilmunya bisa dipelajari atau kita konsultasi ke praktisi-praktisi juga bisa ya. Kemudian apa yang obat bukan karsinogenik ya, anti kanker ya. Anti kanker selama ini sebetulnya banyak ya yang bisa digunakan untuk anti kanker ya. Memang salah satunya kunyit putih ya, kunyit putih bisa untuk anti kanker. Kemudian orang mencoba yang lainnya, ada daun sirsat, ada apa ya, tanaman-tanaman lainnya, sarang semut itu ya, itu juga banyak digunakan. Nah, yang perlu diperhatikan pada kunyit putih ini, kunyit putih itu ada banyak macamnya. Di pasaran itu banyak macamnya. Sehingga kita harus tahu mana sebetulnya kunyit putih yang untuk anti kanker ya. Jadi kunyit putih yang untuk anti kanker itu yang kunyit mangga ya, kurkuma mangga. Itu yang digunakan untuk obat kanker. Jadi sebetulnya banyak ya, boleh dikombinasi, boleh mana yang mantap ya. Jadi kalau saya mantap karena ini sarana, maka tidak ada kata lain, hanya Allah lah yang maha penyembuh. Kita yakin, kita ikhtiar, ikhtiarnya yang logis gitu ya, ikhtiarnya harus ikhtiar yang logis ya, sesuai apa yang dibutuhkan ya itu. Jadi itu ya, 3 itu. Monggo silakan Pak Jatmiko. Ya, selanjutnya Pak Jatmiko. Monggo Pak Jatmiko.